Bapak, Ibu, Saudara, sudah terkasih, selamat sore. Dalam masa Paskah, hampir mencapai masa penutupan Paskah saat Pentakosta, Yesus naik ke surga. Saat Yesus naik ke surga, ada sesuatu yang diungkapkan Yesus yang sungguh meneguhkan, menguatkan, yakni setiap makhluk di bawah pengaruh Injil dengan pernyataan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Makhluk hidup, makhluk bergerak, tidak bergerak. Dunia dalam jangkauan tidak dilihat secara fisik oleh mata, bahkan dekat, bahkan segelap apapun, seterang apapun, semua makhluk di dunia harus diresapi sabda Allah, Injil Yesus, yang harus diwartakan oleh utusan-utusannya. Maka yang menerima Injil itu adalah seluruh dunia. Yang membutuhkan Injil Yesus itu adalah seluruh dunia. Dan segala makhluk, makhluk termasuk manusia dengan lingkungannya. Manusia dengan aturan dan tata hidupnya dan lingkungan hidupnya, dan segala makhluk yang ada di dalamnya harus memiliki tata cara hidup. Menurut Yesus, Injil harus mempengaruhi manusia dan hidup manusia, serta diarahkan kepada Tuhan. Itu pesannya. Jadi Yesus itu dengan sabdanya sebelum angkat ke surga, dia mengungkapkan itu. Beritakanlah itu kepada segala makhluk di dunia, tempat manapun, suci berdosa, gelap terang, bencana nyaman, harus diwartakan. Agar setiap orang yang ada dalam ciptaannya itu, yang disebut dunia dengan segala aspeknya, disebut makhluk manusia dengan segala cirinya, sungguh harus kenyang, harus diresapi oleh Yesus sendiri, yang telah diberikan, yang telah dilihat, telah didengar, telah disaksikan, telah dialami pribadi Yesus oleh para murid. Dan itulah Yesus pesan untuk diwartakan, menjadi konsumsi kehidupan di dunia, konsumsi kehidupan tempat-tempat tinggal, konsumsi kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup segalanya, dengan hidup Tuhan, makanan Tuhan, pesan Tuhan, sabda Tuhan. Kalau begitu, perintah seperti ini yang disampaikan sesudah kebangkitan adalah buah kebangkitan Yesus, hasil kehendak Bapa yang dilakukan oleh Yesus secara sempurna. Maka perintah Yesus adalah buah penebusan. Di dunia harus ditebus lagi, dijaga lagi,
manusia harus hidup dalam keselamatan itu. Karena Yesus sudah menang atas dunia, Yesus sudah menang atas setan, Yesus sudah menang atas maut, kematian. Maka yang dikalahkan sungguh takluk pada dirinya. Dan buah keselamatan itu harus diwartakan menjadi jaminan kehidupan dunia dan manusia. Kalau begitu, buah ini adalah hak milik dunia dan manusia. Buah keselamatan, buah kebangkitan Yesus yang disampaikan dalam bentuk perintah, pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk dan dunia, adalah milik orang yang diselamatkan, milik Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, kuasa Yesus itu tidak hanya dinyatakan, diperintahkan, tetapi juga harus dijalankan dan diteguhkan oleh para utusan. Utusan-utusan itu tentu pertama para murid, para rasul, dan pasti lewat gereja, pasti lewat kesatuan hidup yang dibentuk di mana-mana, lewat kesaksian orang beriman, hidup orang beriman, tempat ibadat orang beriman di dunia. Mungkin kembali lihat di YouTube, hitung saja gereja seluruh Indonesia ini yang merupakan tanda kehadiran Tuhan yang dibentuk oleh orang beriman yang telah diselamatkan. Jumlahnya berapa? Sudah jelas terbuka, sudah jelas terungkap, sudah jelas tergambar. Maka gereja itu dibentuk di mana-mana lewat kesaksian orang beriman, persekutuan hidup bersama orang beriman, yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat Efesus, sehati, sejiwa, sebaptis, sealah. Paulus mengungkapkan itu sebagai sehati sejiwa bergabung dalam jemaat umat, entah itu gereja universal, entah itu keuskupan, entah itu paroki, entah itu wilayah, entah itu lingkungan, atau umat basis yang bersama-sama berkumpul, berdoa, dan memecahkan roti seperti kehidupan para rasul pada murid pertama. Hidup bersama Yesus serta melakukan karya amal khusus di antara orang yang membutuhkan. Kesaksian minggu kedua diviralkan juga, pasti baca. Saat 15 hari di tempat bencana, ada ungkapan yang dikeluarkan oleh menteri saat berkunjung, oleh presiden saat berkunjung, ditulis di batu besar itu, orang muda Katolik adalah mutiara yang bersinar dari Sabang sampai Merauke. Itu kata presiden. Hal itu terjadi karena pada saat terjadi bencana itu, semua orang muda dikerahkan oleh gereja, oleh paroki untuk mencari, untuk mengumpulkan mereka yang masih hidup. Yang dibawa adalah apa adanya. Ada yang bawa handuk, ada yang bawa baju singlet, ada yang bawa sarung, ada yang bawa air, ada yang bawa ubi, ada yang bawa jagung, macam-macam. Itu tertulis di 2 pulau itu, bukan 1 pulau.
Ungkapan itu diungkapkan sama-sama di dua pulau itu. Lagi di batu yang lain ditulis, gereja menjadi penyelamat utama dalam bencana. Itu kata Risma. Sehati, sejiwa. Kalian juga sehati sejiwa. Semua datang bertubi-tubi dari hari ke hari. Dalam muatan itu, ungkapan kata itu yang mau dikatakan, bukan hanya soal materinya itu. Soal kehadiran. Soal rasa. Soal sepenanggungan. Soal sakit bersama. Itu yang sungguh-sungguh bukan menjadi sesuatu slogan, tapi itu dilihat dengan kasat mata kehadiran. Di dunia, wartakanlah, beritakanlah Injil. Di dunia dan segala makhluk. Dia menyerap, dia mengungkapkan. Buah yang diungkapkan menjadi kenyataan dan masuk menjadi buah kehidupan orang lain yang mungkin tidak seiman. Menjadi nyata dalam hidupnya dan menjadi ungkapan kebanggaan putra bangsanya, budaya bangsanya, karakter bangsanya, santun bangsanya. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, tidak ada bangsa, tidak ada negara, tidak ada wilayah, manusia dan makhluk boleh dilupakan dalam karya penginjilan ini. Semua diminta harus hadir, harus bisa memberi, harus bisa mewartakan, harus bisa menghidupkan, harus bisa memberi kekuatan, memberi pengharapan, menyentuh kehidupan, sehingga akhirnya menjadi nafas kehidupan, darah dan daging kehidupan, makanan dan minuman kehidupan, jiwa dan badan kehidupan. Semua mau dikatakan supaya jangan dilupakan. Sedalam apapun, sekuno apapun, seterlambat apapun, semaju apapun, seberdosa apapun, setertinggal apapun, Injil harus disampaikan ke seluruh pelosok dunia, di tempat-tempat di mana dunia ini berada, manusia berada dan segala makhluknya, tak boleh dilupakan. Ajaran Yesus dan semangat Injil harus meresap ke segala lapisan, ke segala golongan, memberi bentuk kepada tata hidup Kristiani, memberi bentuk dan tata kerja Kristiani, memberi bentuk dan pemerintahan negara Kristiani, serta dunia dipengaruhi oleh makanan Kristus sendiri, sehingga dunia menjadi lezat, indah, nyaman, damai. Dan bahkan ilmu pengetahuan, kita tahu dunia diracuni dalam tingkat pendidikan, diracuni mulai dari bawah sampai atas. Maka kita harus membentuk tatanan ilmu, moral hidup Kristiani yang harus jelas. Dalam budaya Jawa atau budaya Indonesia, santun yang harus ditampilkan. Bahkan usaha kita apapun harus mengalir sebagai usaha Kristiani, usaha Yesus yang menyelamatkan. Niaga Kristiani yang menyelamatkan, bukan membawa korban banyak orang. Itu yang dipesan Yesus.
lagi anak kecil. Pada saat ini di Pulau Adonara, usia 12 tahun, saat dia melihat bapak, adik, bapak, mama, adik semua sudah terkubur hidup-hidup, dia tidak mencari. Dia menggali, mempersiapkan kubur sang ayah, ibu, dan adik. Karena dia tidak mampu untuk menggali. Di tempat duka, separah, sesakit apapun, dia masih menyelamatkan dan membuat secara Kristiani sang ayah, ibu, adik harus dikuburkan. Sendirian. Peristiwa-peristiwa itu harus memberi bentuk yang jelas. Kamu adalah anak muda Katolik sebagai mutiara yang hidup. Gereja yang menjadi langkah awal untuk meringankan beban kehidupan. Bangga. Semua orang melihat peristiwa itu. Lalu bagaimana peristiwa memberitakan Injil di dunia dan di segala makhluk hidup zaman ini? Kita tahu setelah Yesus naik ke surga dan mengutus rohnya ke dunia kepada para rasul sebagai penolong, sebagai kebenaran, mereka pergi berganti susul menyusul ke seluruh bumi sampai hari ini. Setiap orang diutus. Tidak ada bangsa atau bahasa yang asing bagi mereka. Tidak ada bahasa atau bangsa yang merupakan penjajah bagi mereka. Tidak ada bahaya yang mereka takuti. Ibarat dalam Injil, mereka bisa memegang ular. Mereka bisa minum racun dan tidak mendapat celaka. Dan bahkan jelas-jelas mengusir setan. Tak yang ditakutkan, tidak ada yang asing, tidak ada yang bahaya. Karena mereka semua, kita semua zaman ini dikuatkan oleh roh yang sama, menolong dan bahkan memberi yang benar kepada jiwa-jiwa, bukan hanya jiwa, raga, tempat, bahkan kepada persekongkolan musuh Kristus, musuh gereja, musuh umat Allah. Kita harus sungguh-sungguh melakukan itu. Beberapa kali mereka kembali. Kuasa roh akan tetap mengejar mereka, membersihkan hati, membersihkan jiwa, menawarkan usaha manusia untuk mengusir, bahkan mengalahkan kejahatan. Tanda-tanda besar menyertai para rasul, gereja, umat Allah sepanjang zaman. Dalam diri umat Allah mungkin tidak saleh, tetapi tetap dalam kehendak Allah. Mungkin dalam diri para kudus, mungkin dalam diri orang yang telah mengalami pengabulan doa bagi umat beriman. Karena ajaran Yesus, perhatian terhadap kaum miskin menderita semakin meluas. Orang sakit dirawat dan disembuhkan. Injil tetap diwartakan ke segala penjuru dan Tuhan tetap turut bekerja dengan umat yang menjalankan amanat Kristus. Kita dibekali,
kita ditolong. Yang ampuh, tak setengah-setengah. Tuhan sendiri meneguhkan firman dan tanda-tanda tetap menyertai umatnya dengan mendesak, menghalau yang jahat, menanamkan yang baik, membentuk karakter Kristiani, meluaskan kerajaan, dan meresapkan kebenaran dalam dunia dan segala makhluk. Amin. Bapak Ibu Saudara sudah terkasih, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita.